Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Riza Umaini, MPM 1911070193, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi Imam Al-Ghazali. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Irfan Hoiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai gambaran biografi Imam Al-Ghazali. Beliau memiliki nama lengkap Imam Abu Hamid Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad At-Tusi. Imam Al-Ghazali sendiri lahir di Tus, Husaran pada tahun 450 Hijriah dan menyandang gelar Zainuddin atau dikenal sebagai hiasan agama. Beliau hidup dengan sang ayah yang bekerja sebagai penenun wol yang dijual di daerah Tus. Menjelang kematian sang ayah, Al-Ghazali beserta saudaranya yang bernama Ahmad, mereka dititipkan kepada seorang sufi ahli dalam kebaikan. Beliau berwasiat agar mereka diajarkan berbagai macam ilmu yang telah beliau lewatkan, seperti belajar menulis bahasa Arab. Setelah ayah Imam Al-Ghazali meninggal, perjalanan belajar mereka dimulai. Pada awalnya, sesuai wasiat sang ayah, mereka berdua diajari oleh sang sufi, namun setelah harta yang ditinggalkan sang ayah habis, sang sufi menyarankan agar mereka bersekolah secara formal. Saat bersekolah, selain mendapat ilmu yang lebih baik, di sana juga akan mendapatkan makanan sesuai kebutuhan mereka. Akhirnya mereka pun melakukan perjalanan tersebut. Imam Ghazali kecil adalah seorang anak yang gemar belajar. Pada waktu itu, ia mempelajari ilmu fikih di Tus kepada Ahmad Ar-Razakani. Setelah itu, ia mengembara ke Jurjan, belajar kepada Imam Abu Nasr Al-Ismaili. Dirinya selalu mendengarkan dengan seksama serta mencatat semua yang didapatkan. Terkadang dirinya juga memberikan komentar dan berpendapat, lalu kembali lagi ke Tus. Setelah 3 tahun lamanya, ia menyibukkan diri di Tus untuk menghafalkan catatannya. Al-Ghazali kemudian datang ke Naisabur. Ia berguru kepada Imam Al-Haramain, yaitu Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini 419-478 Hijriah. Dirinya sangat bersungguh-sungguh hingga mazhab Imam Syafi'i, fikih ikhtilaf, ilmu perdebatan, ilmu usul, juga mantik dapat ia kuasai. Nah, selanjutnya yaitu buku-buku dari setiap bidang keilmuan, sangat banyak yang telah ia tulis. Cerdas, berpikiran tajam, berkarakter menakjubkan, berwawasan luas, ingatan kuat, ilmu yang teruji, menguasai berbagai ilmu dengan sangat mendalam adalah kelebihan Imam Al-Ghazali. Sang guru mengibaratkan Al-Ghazali bagai laut yang tak bertepi. Al-Ghazali menetap di Naisabur sampai Imam Al-Haramain meninggal pada tahun 478 Hijriah. Setelahnya Al-Ghazali menemui Menteri Nizam Al-Mulk. Pada saat itu, Al-Ghazali menghadapi permasalahan dengan para imam dan ulama yang memusuhinya. Namun dirinya memenangkan permasalahan itu. Perkaranya dapat membungkam seluruh ulama sehingga mengakui kecerdasan Al-Ghazali. Namanya pun kemudian menyebar di berbagai penjuru. Saat ia diangkat menjadi guru besar di Madrasah Nizam Al-Mulk, ia menetap di sana hingga tahun 480 Hijriah. Setelah itu dirinya berangkat menuju Irak untuk melaksanakan tugas penting. Al-Ghazali datang ke Baghdad saat berumur 30 tahun. Ia mendapat sambutan sangat besar dan meriah
Ia menjadi guru di madrasah Nizamiyah. Dirinya membuat penduduk sekitar takjub dan segan. Beberapa lama kemudian, Al-Ghazali pun kembali ke kampung halamannya di Tus. Banyak hal yang menyibukkan ia mendirikan sekolah, menghatamkan Al-Quran, berkumpul dengan para ilmuwan, mengajarkan dan lain-lain. Dirinya tak pernah lepas dari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Baiklah, itu sedikit gambaran dari biografi Imam Al-Ghazali. Selebihnya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.